Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dina Monalisa SEMSI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi transaksi istisna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Ayu Enda Lestari, NIM 43219120019. Kemudian rekan saya, Indang Sartika, NIM 43219120146. Di sini kami memiliki 6 poin presentasi, yaitu pengertian istisna, dasar syariah akad istisna, dasar transaksi istisna, syarat-syarat istisna, pengajian dan pengungkapan istisna, resiko pembiayaan istisna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian istisna. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli atau al-mustashni dan asyani atau produsen yang juga sebagai penjual. Dalam akad jual beli transaksi istisna ini, pembeli meminta produsen untuk menyediakan barang pesanannya atau al-mashnu sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta oleh pembeli dengan harga yang disepakati antara keduanya. Dalam PSAK 104 dijelaskan bahwa barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Dasar syariah akad istisna. Yang pertama ada Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. Kemudian, yang kedua ada as-sunnah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istisna adalah akad yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga ada al-ijma. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Alur transaksi istisna. Yang pertama, pemesanan barang dari nasabah kepada bank, kemudian lanjut ke akad pembiayaan istisna, lalu bank menyediakan barang pesanan nasabah, kemudian barang disampaikan atau diserahkan oleh bank kepada nasabah, kemudian yang terakhir, nasabah berhutang kepada bank. Halo, saya Indang Sartika dengan NIM 43219120146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di poin ke-4 sampai dengan 6. Oke, langsung saja kita mulai. Poin ke-4 yaitu syarat-syarat istisna. Syarat-syarat istisna adalah sebagai berikut. 1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kedua, ridho dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. 3. Apabila si akad diisyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi akad istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. Keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Dan kelima, masani atau barang objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau najis,
haram, samar atau tidak jelas, dan atau tidak menimbulkan kemudorotan atau kemaksiatan. Poin kelima, penyajian dan pengungkapan istisna. Nah, kita bahas ke penyajian istisna dulu ya. Penyajian istisna ada dua, yaitu penjual dan pembeli. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. 1. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Dan yang kedua ada pembeli. Pembeli juga menyajikan laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. 1. Hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar presentasi penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna itu paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika itu adalah istisna. Nah, kita ke pengungkapan istisna. 1. Penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada 1. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuangan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan presentasi penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. 3. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Dan yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Nah, yang kedua pembeli nih. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada 1. Rincian hutang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Yang kedua, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, poin ketujuh, ada risiko pembiayaan istisna. Risiko kebanyakan yang ditemukan dalam pembiayaan akad istisna di perbankan syariah adalah risiko pembayaran sebagai berikut. 1. Pembiayaan tidak lancar, yaitu pembeli atau klien telah menunggak pembayaran istisna selama 2 bulan dan tidak ada informasi sebelumnya. Yang kedua, pembiayaan diragukan, yaitu pembeli atau klien telah menunggak pembayaran selama 4 bulan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Yang terakhir, pembiayaan macet, yaitu pembeli telah menunggak pembayaran selama 6 bulan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.